Oh, Song Qian. Oh, Lau Qiao. Su Qian sudah datang. Maaf mengganggu makan malammu. Tidak. Yo Qian, dengar aku jelaskan. Hei, Kenapa kamu di sini? Jangan ikut aku. tidak, jangan ikut aku. Qiao Weidong, keluar. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Dengarkan. Apakah kamu setuju atau tidak? Aku tidak setuju Yingzi pergi ke Universitas Nanjing. Aku tidak setuju dia pergi ke Universitas Nanjing. Aku sudah memberitahunya. Ayah dan ibu tidak setuju dengannya. Oak, kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Qiao Weidong, apapun yang Yingzi minta darimu, kamu selalu setuju tanpa prinsip. Kamu akan memanjakannya cepat atau lambat. Kamu bisa terus makan. Hei, Kakak Zeng. Kakak Zeng, dengar aku. Hei, dengarkan aku. Hei, dengarkan aku. Kenapa susah sekali? Keluar. Jangan berdiri di elevator. Berbahaya. Bisa dengar aku? Bisa biarkan aku menyelesaikan yang ingin kukatakan? Tidak. Jangan khawatir. Keluar. Aku hanya aneh. Kalian berdua pergi. Hati-hati. Aku tahu. Lanjutkan, aku mendengarkan. Aku tahu mudah untuk membuka mulut dan minta maaf. Tapi aku tidak tahu kenapa. Tapi kali ini, aku tidak bisa membuka mulut. Aku pikir itu mudah. Jadi aku minta maaf padamu. Kapan kamu minta maaf padaku? Aku mengirimkan pesan WeChat kepadamu. Bukankah kamu mengabaikanku? Kamu tidak menjawab teleponku. Aku tidak mengabaikanmu. Aku tidak membawa ponsel hari ini. Aku meninggalkannya di rumah. Siapa yang percaya ada orang yang pergi tanpa membawa ponsel? Song Yan, sungguh. Kalau tidak percaya, kamu bisa pulang bersamaku. Aku benar-benar tidak membawa ponsel. Apa yang kita lakukan? Untuk urusan keluarga, demi anak-anak. Dan merusak persahabatan kita. Kamu tahu hari itu? Aku mabuk hari itu. Kamu mengantarku pulang. Lalu apa yang Fang Yuan katakan padaku keesokan harinya? Fang Yuan bilang aku bicara semalaman. Katanya aku seharusnya tidak melakukan itu. Aku bilang aku salah. Aku seharusnya tidak kehilangan sahabat terbaikku. Aku kehilangan sahabat terbaikku. Ini yang aku katakan setelah minum. Aku memberitahumu, apa yang terjadi hari ini? Aku hanya melihat sekeliling. Aku tidak bisa menemukan guru yang bisa diandalkan. Fang Yuan meminta bantuan Xiao Meng. Lalu mereka bilang mereka hanya makan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Aku pikir tidak pantas jika aku tidak muncul. Aku benar-benar tidak ingin datang hari ini. Tapi aku tidak punya pilihan, jadi aku datang. Aku tidak nyaman makan di sana. Aku hanya tinggal sebentar. Aku baru saja pergi dan bertemu denganmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bukan karena dua keluarga kita. Dengan Qiao Weidong dan Xiao Meng. Sungguh, Song Qian. Kamu bilang sejak aku punya Fang Yifan, dan kamu punya Yingzi. Apakah kita telah mencurahkan semua energi pada anak-anak kita? Banyak teman baik kita yang sudah berpisah. Perlahan, tidak ada lagi orang yang bisa diajak bicara di sekitar. Tentu saja, aku masih punya Fang Yuan. Tapi komunikasi antara pria dan wanita, antara suami dan istri, berbeda dengan yang terjadi dengan sahabat. Song Qian, kamu benar-benar sahabatku. Aku sangat menyesal. Menurutku, sahabat baik harus selalu bersama. Kenapa kita bisa jadi tidak bahagia? Sampai membuat kita seperti ini? Selama bertahun-tahun, urusan keluarga dan urusan anak-anak adalah urusan pria dan urusan kerjaan kita bahas bersama. Dan bergosip bersama. Hari itu di sekolah, di game sekolah, kita hanya saling memandang tanpa bicara. Aku pikir anak-anak kita akan meninggalkan kita suatu hari nanti. Kita adalah sahabat baik. Sampai kita tua. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu hari itu.
Aku sangat menyesal. Jangan marah padaku. Aku minta maaf padamu. Dan kemudian aku pikir aku masih ingin menjadi sahabat baik, oke? Kamu tertawa apa? Ah, kamu tertawa apa? Aku lihat kamu tertawa. Xiaogang, kita terjebak di lift. Kita terjebak. Yang harus tahu ke mau dimulai. Aku sudah menghubungi Liu Sheng. Besok kita akan ke tempat parkir dan memberitahu Yang Yang. Menurutmu dia bisa menerimanya? Dia terima atau tidak, dia harus menerimanya. Tidak bisa disembunyikan. Oja. Aku sudah mengatur rekam medis dan laporanmu. Dan memberikannya ke Liu Sheng. Minta dia hubungi teman-temannya di luar negeri. Untuk melihat apakah ada metode pengobatan yang bagus. Dia punya banyak teman di Jerman dan Inggris. Mari kita coba. Ujian nasional tinggal setengah tahun lagi. Aku ingin bersama Yang Yang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Mari kita obati saja di Cina. Tidak perlu pergi ke luar negeri. Mari kita cari dulu. Mungkin ada metode pengobatan lain. Aku harap begitu. Hei, Liu Cheng. Aku memikirkannya hari ini. Kita sudah menikah hampir 21 tahun. 22 tahun. 22 tahun kan? 22 tahun. Oh. Mengingat kembali masa-masa itu, kita tinggal di gedung tiub. Dan dapur serta kamar mandi digunakan bersama. Tapi, kita memiliki kehidupan yang manis dan memuaskan, bukan? Aku percaya bahwa kita masih akan memiliki banyak hari indah untuk dijalani. Dan banyak pemandangan indah menunggu kita untuk dilihat. Untuk dilihat bersama. Tentu saja, kita akan menghadapi beberapa pasang surut. Tapi apapun yang terjadi, kakak, aku akan menjadi Zhang Bao Mu. Dan Wang Hang di belakang. Jangan khawatir. Aku akan selalu berada di sisimu. Apapun yang terjadi, aku akan berbagi denganmu.
Dorong sedikit lebih keras di sini. Kamu sudah tidur? Oh, bagaimana aku bisa tidur? Aku sangat kesal. Aku menyuruh Xiao Meng mencari guru untuk Fan Fan. Kamu tidak apa-apa dengan itu? Oh, benar-benar tidak apa-apa. Aku bilang, urusan orang dewasa adalah urusan orang dewasa. Dan urusan anak-anak adalah urusan anak-anak. Satu hal untuk satu hal. Benar-benar tidak apa-apa. Hei, aku pikir kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan urusan anak itu. Sebenarnya, kamu merasa sama sepertiku. Kita berdua berpikir mereka tidak akan menjalin hubungan. Tapi bukankah kamu sedikit cemas? Di saat kritis ini, bagaimana aku tidak khawatir? Mereka melakukan ini, itu juga bagus. Biar aku pikir dulu. Ini semua karena Qiao Weidong. Kalau dia tidak ikut campur, aku tidak akan begitu curiga. Kamu tidak bisa menyalahkan Qiao Weidong. Ini karena kamu terlalu tertekan dan terlalu cemas. Jadi ketika Qiao Weidong datang, kamu merasa tidak bisa mengatasinya, ya? Aku bisa mengatasi Yingzi sendirian. Dulu aku bisa mengatasinya dengan mudah. Tapi ketika dia ikut campur, semuanya jadi berantakan. Yingzi juga keras kepala. Kenapa dia ingin masuk Universitas Nanjing? Aku benar-benar tidak mengerti. Biasanya, dia cukup patuh. Tapi tahun ini, ada apa dengannya? Ah, kamu. Biar aku jelaskan. Kamu tidak boleh terlalu cemas. Yingzi sudah sensitif. Dia punya pemikirannya sendiri. Tidak baik untuk berhadapan langsung dengannya. Aku sudah cukup sabar kali ini. Ya. Lihat, jam berapa sekarang? Masih main Lego. Ah, baiklah. Kalau mau main, main saja. Ini untuk relaksasi. Aku mengizinkannya. Dia sering lari ke tempat ayahnya. Biasanya, aku akan sangat marah. Aku mengizinkannya. Apalagi yang harus aku lakukan? Aku tidak akan pernah mengizinkan mereka masuk Universitas Nanjing. Sebenarnya, aku sudah memikirkan bagaimana jika kedua. Aku hanya bilang, jika kedua anak itu benar-benar jatuh cinta di masa depan. Apakah kamu akan melawanku? Kakak Meng. Aku benar-benar ingin berteman denganmu seumur hidup. Astaga, ada apa denganmu? Tidakkah kamu ingin mereka bersama? Lihat aku dan Qiao Weidong, bukankah kami sebuah peringatan? Dulu, aku, seorang murid terbaik, bersikeras, terjebak dengan murid yang kurang pandai. Apa hasil baiknya sekarang? Tidak semua murid yang kurang pandai sama. Meskipun nilai Fang Yifan agak kurang. Tapi Fan Fan kita memiliki karakter baik seperti Fang Yuan. Dan memiliki kerjaan yang baik. Benar. Itu benar. Tapi berapa banyak pria yang bisa diandalkan? Kalau Fang Yuan bisa diandalkan, bagaimana mungkin dia bersama Qiao Weidong? Baiklah. Kita tidak bisa melanjutkan topik ini lagi. Kalau tidak, kita akan berdamai dengan sia-sia. Mari mulai babak baru. Mengapa Yingzi harus pergi ke Universitas Nanjing? Apakah dia benar-benar ingin menghindariku? Aku pikir, jika kamu melakukan ini, aku pikir itu mungkin. Benarkah? Aku sudah melakukan banyak hal untuknya. Aku sangat mencintainya. Di mana dia bisa menemukan seseorang yang mencintainya sebesar ini? Dia tidak bisa menemukan orang seperti aku. Aku beritahu kamu. Biar ku katakan, anak-anak sudah besar, punya pemikiran sendiri. Kita semakin tua. Kita harus belajar melepaskan. Biarkan mereka pergi. Kita hanya perlu menjaga diri sendiri. Jah, kamu benar. Sepertinya aku benar-benar tidak mengenalnya lagi. Ayah, Yingzi, kemari. Bibi Meng tidak ada? Tidak, dia tidak datang hari ini. Jangan ganti sepatu, masuk saja. Ayah akan mencuci buah untukmu. Kamu datang padaku. Apakah karena Winter Camp Universitas Nanjing? Ibumu datang padaku. Aku sudah memberitahunya. Apa dia mempermalukanmu? Tidak. Dia masih tidak setuju. Dia bilang ini bukan hal yang bisa ditawar. Tidak apa, nanti aku bicara dengannya. Aku akan ambilkanmu segelas air.
Ayah. Kenapa tidak? Kamu harus pindah kembali. Jangan tinggal di Shuxiang Yuan. Apa ibumu yang menyuruhmu bilang begitu? Aku yang memikirkannya sendiri. Ayah tidak mengerti. Sekarang aku hidup dengan baik di sini. Kenapa kamu ingin pindah? Kita bertemu setiap hari. Apa kamu tidak senang? Hah? Aku dan ibuku selalu saling bergantung. Dia mengurus hidup dan belajarku. Kamu hanya sekali datang menjenguk kami. Kita selalu rukun. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa semuanya berubah saat aku kelas 3 SMA? Sekarang aku mengerti. Itu karena kamu pindah ke sini. Setelah kamu pindah ke sini, ibuku tidak bahagia. Ketika ibuku tidak bahagia, aku sangat sedih. Meskipun aku bisa melihatmu setiap hari, aku sangat senang. Keluarga bertiga kita bisa bertemu setiap hari di kompleks ini. Semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang sudah berbeda. Kita bukan keluarga lagi. Meskipun kamu pindah lebih dekat, atau tinggal lebih dekat, bahkan jika kamu pindah di seberang. Tapi kita bukan keluarga lagi. Kita adalah dua keluarga. Aku dan ibuku adalah satu keluarga. Ingzi. Ayah. Izinkan aku bertanya. Mungkinkah kamu dan ibuku menikah lagi? Ayah tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Jika mungkin, aku pasti berharap kalian bisa rujuk lagi. Aku memikirkannya saat kamu pertama kali bercerai. Tapi sekarang aku tahu. Karena aku tahu itu tidak mungkin, jadi aku tidak memikirkannya lagi. Jika aku harus memilih antara kamu dan ibuku, aku hanya bisa memilih ibuku. Aku harus memilih ibuku. Karena kamu punya tante Xiao Meng. Bahkan jika kamu tidak punya Xiao Meng, kamu punya yang lain. Tapi ibuku sangat miskin. Dia hanya punya aku. Jika aku meninggalkannya dan mengkhianatinya, dia akan kehilangan dukungan spiritualnya. Dia akan hancur. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jadi, ayah, kamu harus pindah. Aku mohon. Oak? Ingzi. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Ayah tidak pernah ingin bersaing dengan ibu untukmu. Aku tidak pantas. Pengadilan juga memberimu kepada ibumu. Jadi kamu hanya milik ibu. Jika kamu harus memilih antara ayah dan ibu, jika kamu harus memilih satu, ayah juga berharap kamu akan memilih ibu. Hari ini, ayah minta maaf padamu. Itu karena alasan aku. Yang membuat keluarga kita yang dulu sekarang menjadi dua. Ayah minta maaf untukmu. Ayah ingin mendapatkan lebih banyak uang, agar kamu dan ibu hidup lebih baik. Tapi aku tidak menyangka. Aku memang menghasilkan uang. Tapi kehidupan keluarga kita sekarang sudah hilang. Ayah berjanji padamu. Aku akan melakukannya besok. Oak, 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 Oak. Jangan menangis, jangan menangis. Oak, Oak.
Anak baik, berhenti menangis. Awalnya aku ingin datang ke sini untuk meredakan stresmu. Kamu di kelas 3 SMA, dengan tekanan belajar yang berat. Tapi aku tidak menyangka malah sebaliknya. Dan membuat stresmu semakin berat. Ini salah ayah. Ayah akan pindah besok. Ayah akan pindah besok. Baiklah, baiklah. Jangan menangis. Oak, 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 oak. Hebat sekali, Bu. Bagaimana? Nak, aku hebat kan? Aku berpikir untuk memberimu sedikit ruang. Tapi pada akhirnya, kamu semakin cepat. Aku tidak bisa mengejarmu. Kamu tidak membiarkanku. Aku tidak membiarkanmu. Aku pikir mobilmu lebih baik dariku. Kamu benar-benar tidak membiarkanku. Aku yang membiarkanmu. Ibu, kamu terlalu cepat. Biarkan aku membantumu. Ibu, kamu berbakat. Kamu luar biasa. Lebih baik dari ayahmu? Kamu baik-baik saja, Bu. Ji, kamu ingin membunuh kami? Hei Yang, datang dan bantu aku. Datang. Aku tidak bisa melakukannya. Aku masih belum terbiasa dengan latihan seperti ini. Kamu sudah berlatih berkali-kali dan masih belum terbiasa. Aku masih merasa pusing saat berputar. Bisakah aku menyebut ini kehidupan cepat? Oke, kita hanya tertinggal 2 lap. Aku mendahuluimu. Kamu mendahului kami 2 lap, tahu? Ibu dan ayah. Can we apart? Ayo kita makan sesuatu. Oke, ayo pergi. Hebat. Anak ini bisa mendahului kita. Aku ingin mendahuluinya. Hanya 1 gigitan. Hello, Wi-Fi kamu. Ini semua yang bisa kita pesan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa terbiasa. Ya, kami bisa. Ya, lihat, ayahmu sudah menghabiskannya semua. Hanya dengan mengikutimu kita bisa makan ini. Aku akan makannya. Oke, aku akan melakukannya. Ayah, aku harus memujimu lagi. Kamu menyetir dengan sangat baik. Aku penasaran dari siapa aku mewarisi kemampuan menyetirku. Aku tidak menyangka itu dari kamu. Aku, Ayola. Bagaimana bisa itu dia? Kamu hanya ikut-ikutan. Kamu bilang kie. Dalam hidupmu, kamu tidak punya jodoh dengan mobil. Waktu ayahmu masih muda, dia mengajakku naik sepeda. Dan dia bahkan menjatuhkanku. Kamu bahkan bisa jatuh dari sepeda. Terakhir kali di arcade. Aku melihatnya bermain game. Aku beritahu kamu. Kemudian, dia membuat kemajuan. Dalam hidupmu, kamu. Jangan bandingkan dirimu dengan kami di masa depan. Yang, apakah kamu tahu mengapa ibu dan ayah datang ke sini bersama? Untuk balapan denganmu? Ya, setelah ujian tengah semester. Untuk bersantai denganku? Miau miau. Di pertemuan terakhir. Bukankah kamu bilang kita harus berkomunikasi secara terbuka? Ya. Ibu dan ayah hari ini hanya ingin berbicara jujur denganmu. Jah, ada sesuatu yang ayah dan aku sudah diskusikan lama. Kami akhirnya memutuskan untuk memberitahumu yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Ibu pergi ke Nanjing untuk tugas beberapa hari yang lalu. Aku berbohong padamu dan ayah. Apa yang kamu lakukan? Ibu menjalani operasi kecil. Operasi. Itu adalah biopsi. Karena hasilnya belum keluar. Jadi aku berbohong padamu dan ayah. Hasilnya keluar beberapa hari yang lalu. Aku menderita kanker payudara. Tapi dokter bilang ini masih tahap awal. Dengan tingkat kesembuhan 80%. Dokter juga bilang dengan tingkat medis sekarang. Tidak ada masalah dalam mengobati kanker tahap awal. Tapi,
Perlu kemoterapi. Kemoterapi bisa menyebabkan rambut rontok. Dan mungkin tidak akan terlihat seperti ibu sekarang. Jadi ayah dan aku berpikir, kita tidak bisa membiarkanmu mengetahuinya sendiri dengan mengamati. Lebih baik memberitahumu. Yang, tingkat medis sekarang sangat maju. Kanker bisa diatasi. Dan diatasi. Ayah dan aku sangat yakin. Apa yang akan terjadi pada anak ini? Kamu bilang 18 tahun. Kamu harus menerimanya suka atau tidak. Biarkan dia mencernanya sendiri. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa yang belum pulang? Tunggu saja. Oh. Kamu tadi di mana? Aku tadi meneleponmu. Tidak aktif. HP niya habis baterai. Yang. Kamu tadi siang di mana saja? Ibu. Aku tahu aku tidak seharusnya kabur. Tapi kamu bilang kamu sakit. Aku panik. Aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini bukan salahmu, Yang. Ini bukan salahmu. Lalu aku tidak bisa lari lagi. Hari ini sangat dingin. Aku langsung tersadar. Aku pikir aku harus kembali dan menghadapi ini. Ibu. Aku harap kamu bisa memaafkanku untuk hal-hal buruk. Kamu bisa memaafkanku. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Mama tidak marah sama kamu. Aku tidak marah sama kamu. Mama. Aku cek di internet. Aku tahu kalau kemoterapi untuk kanker bisa bikin rambut rontok. Jadi, aku akan selalu bersamamu. Yang. Anak baik.
Dengan kamu di sampingku, Mama akan baik-baik saja. Hei, aku datang. Buka pintu. Aku datang. Wang Meili, Kalian semua di rumah. Buka pintu. Mana Fan Fan? ini dia. Biarkan nenek lihat cucu besar nenek. Apa ini? Ini camilan besar yang nenek dan kakek belikan untukmu. Di dalamnya ada segalanya. Seperti leher bebek, buah kering, kacang-kacangan, keripik, ada semua yang kamu suka. Semua favoritmu. Hahaha, ini seru. Terima kasih, nenek dan kakek. Kalian berdua ngapain? Kalian berdua masak? Oh ayah, Wenjia. Apa kamu pergi? Yuan, cepat. Aku juga belikan sesuatu untukmu. Ini tablet kalsium. Ini tablet kalsium. Iya, Mama. Wen, kamu mau makan ini? Kenapa tablet kalsium seperti ini? Kamu mau bikin kita mengaku atau apa? Mango perapen? Kebanyakan. Suplemen kalsium lebih awal. Ingat untuk mencegah osteoporosis. Nek. Kamu bawa banyak barang yang gak berguna. Mending bawa permen pelega tenggorokan buat aku. Kenapa kamu ingin permen pelega tenggorokan? Suramo Serak. Apa orang tuamu menyuruhmu menghafal teks? Untuk apa kamu menghafal teks? Aku akan mengikuti ujian seni. Untuk teater musikal. Kamu bisa melihatku di TV nanti. Ujian seni. Ujian seni apa? Ini ujian seni. Aku mendaftar jurusan teater musikal. Ujian seni. Musical. Yuan, ada apa? Wenjie, apa? Dia bilang dia ikut ujian seni. Ujian seni. Kamu tidak tahu. Untuk masuk perguruan tinggi seni. Seperti akademi drama, akademi tari, atau perguruan tinggi musik. Ujian masuk perguruan tinggi sudah cukup sulit. Sudah cukup sulit bagi mereka. Kenapa mereka ikut ujian seni? Itu akan mengganggu studi mereka. Itu dua hal yang berbeda. Ujian seni. Ujian perguruan tinggi. Mereka tidak bertentangan. Dan guru sudah melihatnya. Dan bilang dia punya bakat. Aku bilang biarkan dia mencoba. Di mana Fang Yuan? Kamu perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Apa yang akan dilakukan anak ini di masa depan? Dan seperti apa dia nanti? Semua terkait erat dengan pilihannya sekarang. Hei, ayahmu benar. Jangan sembarangan. Bagaimana bisa kamu begitu sembarangan? Bukankah aku baru bilang? Mereka tidak bertentangan. Ujian seni duluan. Baru ujian masuk perguruan tinggi. Kalau dia gagal ujian seni, masih bisa ikut ujian perguruan tinggi. Kamu tahu, ujian masuk perguruan tinggi tidak ada hubungannya dengan ujian seni. Dan guru sudah melihatnya. Dan bilang dia melakukannya dengan baik. Oh dulu. Kamu bersikeras mengikuti ujian seni. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Tapi kamu bersikeras mengikuti ujian. Tapi dia tidak lulus. Sekarang kamu ingin Fan mengikuti ujian. Hei, ayah. Mari kita kembali ke masalah ini. Dulu kamu tidak mengizinkanku mengikuti ujian seni. Dan aku belajar hukum. Sekarang kamu menganggur di rumah, kan? Kan? Lebih baik daripada sekarang. Paisaka kamu menyalahkan ayahmu? Sanggu. Bukankah sudah kan? Itu tidak bertentangan dengan pelajarannya. Dan dia menghabisnya. Semua dilakukan di waktu luangnya. Dan dia ada guru yang bimbingnya. Tidak salah-salahan. Kamu tahu. Kami menyewa seorang guru. Aku menyewa guru dari akademi tari. Yang sangat profesional. Dan dia menari dengan sangat baik. Jangan bercanda. Guru asing itu? Tidak. Ibu, jangan dengarkan dia. Guru itu. Apakah biayanya mahal? Gratis. Tidak mahal. Bagaimana mungkin ada yang gratis? Lao Fang, Om. Ayo kita keluarkan uang kita. Wenjia, Camarilla. Kenapa kamu mengambilnya? Aku tidak bisa mengambilnya. Kenapa? Dengarkan aku. Aku beritahu kamu, Yuan sekarang tidak punya pekerjaan. Kamu sudah melakukan segalanya di dalam dan di luar. Ibu dan ayah sudah melihat semuanya. Jadi ini adalah upah kerasku, kan? Kamu bisa memahaminya sesukamu. Bukan urusanmu. Jangan khawatir tentang itu. Kamu ambil. Aku nggak mau. Ngapain aku harus ambil? Kamu keyo, nok. Jangan bikin ribut. Katanya nggak mau, tapi tetap aja diambil. Kasih ke aku. Kasih ke aku. Kasih ke kamu. Berapa harganya? Ada lagi nggak? Pergi sana. Kamu duduk dulu. Aku ada pertanyaan. Ada apa? Ngapain bawa uang sebanyak ini? Ini bukan baru. Ini buat angpau. Dapat uang dari mana? Nggak usah tahu. Ambil aja. Kamu misterius banget. Aku nemu. Kamu jujur. Bilang dapat uang dari mana? Ngapain bawa uang tunai sebanyak ini? Aku sama bapakmu. Kami dapat dari urusin uang. Kami dapat dari manajemen keuangan. Produk keuangan. Investasi. Iya, investasi. Oke. Investasi. Kalian berdua.
Kalian berdua bisa investasi? Investasi apa? Bilang dong investasinya macam apa? Wah, lihat kamu. Kalian anak muda bisa investasi. Tapi nggak ngizinin kami orang tua investasi. Pikir kamu tahu segalanya. Pikir kamu tahu segalanya. Bukan gak ngizinin kalian investasi. Ya udah, kasih tahu dong. Biar aku bisa belajar dari kalian. Gimana caranya bisa cepat kaya? Bilang dong investasinya di apa? Sebenarnya, bukan investasi beneran. Cuma investasi saham. Ngumpulin uang. Iya. Tante Zhang dan Om Wang sama aku. Kami kerjain bareng. Investasi di perusahaan apa dan ngumpulin uang buat apa? Produk kesehatan. Oh, kamu berinvestasi di produk kesehatan. Ya, jadi, apakah kamu baru saja berinvestasi di tablet kalsium itu? Kamu berhasil. Dan juga, aku hanya. Ini juga dibawa untukmu. Sayang, lihat. Lihat sol dalam ini. Kaos kaki, Berinvestasi di pabrik pakaian? pabrik pakaian apa? Kamu tidak tahu. Kamu tahu sol dalam ini? Sol dalam ini bagus. Ini teknologi nano. Nano apa? Nanometer. Benar? Ada lebih dari 20.000 titik pijat pada sepasang. Ayahmu dan aku sudah menggunakannya. Ini baik untuk tubuh. Ini baik untuk orang. Apa aktivasi itu? Mengaktifkan sesuatu. Mikrosirkulasi. Mikrosirkulasi, dan juga detoksifikasi. Dan mendetoksifikasi racun di organ dalam. Oh, benar. Dan di malam hari, jika kamu tidur, jika lehermu merasa tidak nyaman, kamu bisa meletakkannya di bawah lehermu untuk membantumu mengobati spondylosis cervix. Tunggu sebentar, kamu bilang ini bisa mengobati spondylosis cervix. Bisakah mengobati sakit gigi? Ketika aku sakit gigi, aku melakukan ini di pipiku. Aku mau pipiku. Aku tidak serius. Bukan berarti aku tidak serius. Ya ampun. Ya ampun, aku sudah seperti ini sejak kecil. Apakah kalian berdua biasanya hanya membuat sol dalam dan kaos kaki di rumah? Kaos kaki dan lain-lain? Apakah kalian menonton TV? Apakah kalian punya waktu untuk berselancar di internet? Apakah kalian menonton berita? Kamu juga? Kamu suka nonton berita? Hah? Kamu nonton berita? Baru-baru ini, Ini penipuan, tahu? Wah, ini kayaknya scam. Ini siapa Anda? Kalian? Kamu investasi di apa? Kenapa kamu percaya ini? Berapa banyak kamu investasi? Di mana kamu investasi? Siapa yang suruh kamu investasi? Ini sangat tidak bisa dipercaya. 99% adalah scam, penipuan. Ini skema piramida. Ini skema piramida yang sering muncul di TV. apa yang kamu bohongin? Tidak mungkin. Berapa umur kita? Kita sudah makan lebih banyak garam daripada mereka makan nasi. Apa yang kamu tipu? Jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ayahmu dan aku sudah mengunjungi perusahaan itu. Kita sudah mengunjunginya. Ngomong-ngomong, sol dalam ini produk baru mereka. Sudah dilaporkan segera. Patent? Paten, ISO, dan 901, kan? Aku tidak tahu. Apalagi yang perusahaan kalian lakukan selain ini? Hei, aku hampir lupa kalau dia tidak bertanya. Ada juga terapi yang disebut terapi api. Namanya terapi api. Ceritakan, aku tidak tahu. Mereka punya. Aku akan ajak kamu mencobanya. Kamu berbaring di tempat tidur. Anduk baza diletakkan di punggungmu. Lalu mereka menyalakan api. Dengan suara wos. Mereka punya dokter medali emas. Dan dia akan membantumu. Lihat apinya. Seberapa tinggi apinya melompat. Dan warnanya apa? Rakun di tubuhmu. Sangat akurat sampai ayahmu sekarang. Harus melewati api setiap hari. Dia tidak bisa hidup tanpanya. Jangan bilang begitu. Setelah api, punggungku terasa lebih lurus. Dan leher juga terasa fleksibel. Nenek akan membawa kalian berdua ke sana besok. Ibu, aku pikir. Ibu, untuk mereka. Mereka masih sangat muda. Mereka tidak perlu dibakar cepat-cepat. Oke, nanti kita kasih mereka bulunya. Kamu tahu apa? Ayah, kamu pikir ini spesial, kan? Jah. Pelanggan merasa punggung mereka sangat hangat dan panas. Dan panas? Benar. Meridian semua terbuka, kan? Ya, kalau kamu menyalakan api di tubuhmu. Darah tidak bisa bersirkulasi. Dia belajar keuangan. Aku belajar hukum. Kami semua intelektual. Bagaimana bisa kami ditipu? Ini jelas-jelas penipuan. Api apa itu? Bukankah itu di TV? Kamu sudah ditipu. Ini 100% penipuan. Berapa banyak kamu investasi? Kalau kamu hanya menghabiskan sedikit uang. Dan investasi sekitar 10.000. Kalau kamu hilang uang, kami tidak akan melapor polisi. Kalau tidak, kami akan melapor ke polisi. Kamu tidak investasi banyak uang. Berapa banyak kamu investasi? Berapa banyak kamu investasi? Kamu bilang aku dan ayahmu. Berapa banyak uang yang bisa kami punya dengan pensiun kami? Sedikit. Astaga. Kalian berdua bisa tenang. Jangan khawatir, uangnya semua di sini. Bulan depan, akan ada dividen bulan depan. Seperti yang mereka katakan. Fan, Lei, bawa nenek ke kamar kalian untuk melihat. Mari buka tas besar ini. Dan lihat apa isinya. Ayo, biarkan nenek melihat. Ambil tas ini. Biarkan aku membukanya untukmu. Kamu tanya ibumu berapa banyak uang yang dia investasikan. Aku akan memberitahumu. Jika kamu bisa mendapatkan 30.000 yuan kembali, pasti investasinya banyak. Tunggu sebentar. Tanya dia nanti. Bagaimana kamu bisa percaya hal seperti ini? Apa ini? Apa itu?
Yang, aku ingin bicara denganmu. Mesaklah. Ibu sudah tidur? Ya. Ayah punya rahasia untukmu. Apa itu? Tidak apa-apa, Ayah. Ya. Ayah adalah Victor yang sering mengobrol denganmu. Jangan marah. Ayah tidak bermaksud membohongimu. Aku baru saja kembali saat itu. Aku sangat ingin berkomunikasi lebih banyak denganmu. Tapi aku tidak bisa menemukan cara yang baik. Jadi aku meminta saran dari pamanmu dan guru Pan. Tapi Ayah, aku tidak ingin berpura-pura lagi. Aku tidak marah. Victor itu baik, tapi itu palsu. Dan kita harus melakukannya melalui layar. Sekarang ibumu sakit. Aku sangat berharap kita bisa berkomunikasi dengan lebih tulus. Dan berkomunikasi. Mari bantu ibu melewati masa sulit ini bersama. Sebenarnya, aku selalu merasa samar bahwa kamu adalah orangnya. Tapi aku juga berharap itu kamu. Dan takut itu kamu. Kamu sudah bekerja keras. Oak. Jangan khawatir. Sebenarnya, botak juga cukup tampan. Apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja? Ya. Songqian, Itu. aku pergi. Ini untukmu. Apa ini? Aku sudah pindah, jadi aku tidak butuh kuncinya lagi. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kamu dan Yingzi tidak perlu bersaing lagi.
Mau masuk dan duduk? Dan ngobrol dengan Yingzi. Yingzi ada di rumah. Dia sedang belajar. Tidak, jangan ganggu anak itu. Kamu bilang keskivi ko Yingzi. Aku tidak mengambil Lego di rumah. Aku tinggalkan semuanya. Kalau dia lelah belajar, dia bisa main ke sana. Tapi tinggalkan kuncinya padamu. Biarkan dia pergi jika kamu mengizinkannya. Kalau kamu tidak mengizinkannya, dia tidak bisa pergi. Tunggu, kenapa kamu tiba-tiba pindah? Itu urusanku sendiri. Aku keluar tepat waktu. Shuxiang Yayuan. Ke kantor distrik. Itu bukan aku. Aku tinggal di gedung 516. Ah, tidak ada parkir. Kamu tidak bisa pergi meski tidak bisa parkir. Kamu bisa cari tempat parkir, dan aku akan menemuimu. Kenapa kamu melanggar janji? Hei, pindahkan barang-barang. Ya. Ya tak aku. Tidak. Aku mengantar sesuatu untukku. Jangan khawatir tentang itu. Hei, mobil siapa ini? Kenapa diparkir di sini? Itu punyaku. Ini mobilmu? Aku akan bertanya. Kamu tidak tahu. Aku tahu. Pindahkan sekarang. Aku akan memindahkannya sekarang. Aku sedang memindahkan barang. Barangnya terlalu berat. Terlalu berat untuk dipindahkan. Tunggu sebentar. Siapa yang membiarkanmu masuk? Di sana. Satpam membuka kunci tanah untukku. Benarkah? Ya. Lau. Kenapa kamu parkir mobil di sini? Sayang. Aku sudah selesai memuat mobilku. Turunlah. Ayo pergi. Ayo cepat. Hei, Shengli. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang memanggil mobil. Sudah kamu panggil? Sulit sekali memanggilnya. Aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu mau mana? Ke kantor. Aku akan mengantarmu bekerja. Aku ke arah sana. Ayo, naik. Terima kasih. Ayo, naik mobil. Aku akan menghangatkan mobil untukmu. Maaf. Terima kasih. Sulit memanggil mobil di pagi hari. Oh, tidak apa-apa. Ini Sarah. Kamu mau bekerja? Kamu mau bekerja? Ja. Tunggu sebentar. Bisa ku bantu? Siri, aku ingin pergi ke Jalan Dongfeng Utara nomor 4. Ja. Ji, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Pasar modal. Sangat lesu. Dan hampir diacak ulang. Perusahaan kami sedang melakukan putaran kedua pendanaan. Teman-teman keuanganku bilang bahwa mereka bilang ekonomi berbagi runtuh dalam semalam. Apa itu ekonomi berbagi? Ini benar-benar terlalu menipu. Apa ini? Aku sudah mencobanya. Aku sudah memberikan deposit secara online. Kamu tahu berapa nomor yang harus aku tunggu? Aku nomor 9 juta. Aku harus menunggu bertahun-tahun. Lebih dari 9 juta. Apa kamu punya cara? Bisa nggak? Pintu belakang? Itu 299 yuan. Oak. Perhatikan garis tibel. Irama yang bagus. Perhatikan iramanya. Ada apa? Aku mau ke kamar mandi. Pergi. 1 menit. Anak ini nakal. Cedaka kamu pikir jeluku? Ya. Apakah dia terlihat seperti aku? Kamu juga bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Aku sudah terlalu tua. Lakukan trik. Ingat dulu aku bisa berputar dengan baik. 3, 2, 1. Mulai. Aku tidak bisa melakukannya. Dulu aku bisa berputar 3 kali. Benarkah? Aku masih ingat saat kita mulai sekolah. Ya, untuk menyambut mahasiswa baru. Kamu duduk di depanku. Aku ingat dengan sangat baik. Rambutnya 2 kali lebih panjang dari sekarang, sampai ke pinggangku. Ya. Rambutku sangat panjang saat itu. Aku sangat suka rambut panjang. Tapi kamu tahu itu terlalu merepotkan. Aku punya banyak rambut setiap kali menyentuhnya. Oh, sangat banyak. Sangat merepotkan untuk merawatnya. Aku hanya mencuci rambut setiap hari. Jadi aku memotongnya. Ada apa dengan rambutmu? Apakah itu keriting alami? Kualitas rambutku tidak bagus. Tidak bagus. Kualitas rambutku tidak bagus.
Hei, kamu sudah kembali. Ibu sudah pulang. Oke, aku akan mengerjakan PR dulu. Cuci tanganmu. Aku taruh apel di meja. Oke, Tutup pintunya. aku akan menyelesaikan ini dulu. Aku harus menyelesaikannya hari ini. Hei, hei. Sayang, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Aku hanya butuh 5 menit waktumu. Silakan. Hari ini, aku menjemput Fang Yifan pulang. Aku memikirkan sesuatu di perjalanan. Bukankah aku sudah membayar uang sekolah hari ini? Ya. Aku membayar 24.000 yuan. Ya, Aku masih harus mengikuti kelas 2 bulan lagi. Kurang lebih masih ada uang sekolah 40.000 yuan. Rumah lama kita. Cicilan bulanannya lebih dari 10.000 yuan. Biaya hidup untuk keluarga kita berempat. Sekitar 50.000 yuan per bulan. kenapa tiba-tiba kamu menghitung ini hari ini? Jangan khawatir. Bonusku akan segera dibayarkan. Akan ada banyak pengeluaran setelah putaran kedua. Ya. Aku tidak khawatir. Ya, Aku hanya berpikir. Aku bisa membantumu sedikit. apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku? Kamu tidak bisa sembarangan mencari pekerjaan. Kamu tidak bisa sembarangan mencari pekerjaan. Soal pekerjaan, itu tergantung nasib. Terkadang, ketika kamu punya ide, pekerjaan akan datang dengan sendirinya. Itu jauh. Itu ada di depanmu. Ada pekerjaan tepat di depanmu. Kita punya 2 mobil sekarang. Ya, Salah satunya jarang dipakai. Kamu sendiri sekarang jarang menyetir. Kamu lihat setiap hari, aku menjemputmu. Untuk menjemput Fang Yifan. Untuk ujian seni. Dan mempersiapkan pelatihan. Dan aku pergi ke supermarket untuk belanja. Atau mengurus keperluan. Artinya aku setengah sopir. Kenapa aku tidak bisa? Aku nyetir di. Dan itu pelayanan rehiring. Kualifikasinya. kamu bisa. Jangan mikir sesuatu secara dadakan. Kamu pikir kamu sopir seperti apa? Kamu bisa jadi sopir? Bisa. Kenapa aku tidak bisa? Aku sopir tua sejati. Aku serius. Aku benar-benar sopir berpengalaman. Lihat 20 tahun aku nyetir aman. Aku terlihat jujur dan tegap. Memberi rasa aman. Dan lurus. Aku cocok banget. Aku kandidat sempurna. Aku cocok banget nyetir Didi. Aku tidak cocok. Aku tidak setuju. Nyetir itu susah. Aku terpapar angin dan matahari. Aku takut kamu tidak tahan susah. Apa salahnya? Lagi pula, aku bisa tahan susah apa saja. Ah, kamu selalu bilang begitu. Apa itu Tongwenjie? Burung gereja di Danau Dongping. Sudah lihat segala macam badai. Kalau kamu burung gereja betina di Danau Dongping, aku akan jadi burung gereja jantan di Danau Dongping. Aku tidak hanya bisa terbang bersamamu. Aku juga bisa bantu biaya rumah tangga. Dan berbagi sebagian biaya rumah tangga. Bagaimana? Tidak, kamu nyetir. Berapa bisa kamu dapat? Aku sudah hitung ini. Sebenarnya cukup banyak. Aku kasih tahu. Seperti aku bisa lakukan apa saja yang kuinginkan. Aku dapat 10.000 yuan sebulan. Pasti tidak masalah dapat 10.000 yuan. Fang Yuan, kamu pikirkan baik-baik. Kamu rela jadi supir setelah lulus dari Fakultas Hukum. Aku tidak rela. Dan kamu juga tidak. Kamu rela, tapi tidak sepenuhnya. Tidak bisakah kita hanya melakukan apa yang ingin kita lakukan sekarang? Kamu bilang keluarga kita. Tidak besar. Tapi juga tidak terlalu kecil. Biaya untuk keluarga berempat itu besar. Aku tidak bisa membebankan tanggung jawab keluarga. Hanya di pundakmu. Selain itu, menyetir tidak terkena angin dan matahari. Angin dan matahari. Kamu tidak terkena angin. Dan tidak hujanan. Aku bisa menghasilkan uang sambil menghidupi keluarga. Itu hal yang sangat membahagiakan. Aku membayangkan diriku menyetir di jalan lingkar kedua, ketiga, keempat, dan kelima di Beijing. Jalan lingkar kelima. Ah, jalan lingkar kelima, kau lebih baik dari yang keempat. Ini masa-masa khusus. Lewati waktu. Aku tidak ingin kamu begitu susah. Tidak. Tidak mungkin. Sungguh. Aku benar-benar tidak ingin kamu melakukan itu. Ahahaha. Apakah kalian saling menyukai? Kamu membuatku menangis bahagia. Pada Desember 2018, Beijing sangat dingin. Musim dingin yang dingin baru saja dimulai. Tapi rasanya seperti kita sudah melewati musim dingin yang parah. Sudah lama aku tidak melihat Liu Jing. Tapi Ji belakangan agak aneh. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya?
Perusahaan Tong Wenjie mendapatkan pendanaan putaran kedua. Dia mulai lembur siang malam untuk membuat laporan. Aku tahu dia sedang tertekan. Lagi pula, dia satu-satunya pencari nafkah di keluarga kita. Aku ibu rumah tangga yang baik. Dan juga mengurus urusan logistik. Aku mendaftar menjadi supir ride hailing. Dan disetujui. Song Qian bilang, Yang dikirim ke Ji untuk bimbingan belajar. Anak itu sangat rajin. Dia menyadari bahwa tahun ketiga SMA sangat mendesak. Jika Fan Fan bisa seperti Yang, kita tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimana dengan Lau Qiao? Pindah. Dia bilang dia pindah dengan sukarela. Tapi aku bisa melihat dia tidak senang pergi. Tapi dalam hal ini, aku mengagumi Lau Qiao. Dia bertanggung jawab, jadi aku tidak mengganggunya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Tapi kita harus membacanya. Aku memulai kehidupan membosankan sebagai sopir. Meskipun aku tidak punya kesempatan menjadi pengacara. Tapi dua anakku yang sedang ujian masuk perguruan tinggi. Bisa berbagi tekanan untuk keluarga. Aku cukup senang. Untungnya, Fang Yifan adalah murid yang baik. Dia belajar dengan serius di kelas. Dan bisa tahan dengan kesulitan. Hari itu tiba pada tanggal 31 Desember. Ini hari terakhir tahun 2018. Ini hari yang penuh kenangan. Dan penuh motivasi. Setelah hari ini, kita akan memasuki tahun 2019. Bagi kami orang tua dan anak-anak di kelas 3 SMA. Kita akan memasuki tahun ujian masuk perguruan tinggi. Dan menyambut ujian besar yang sebenarnya. Tersisa 158 hari lagi. Halo, nomor 4567. Selamat datang naik bus. Apakah Anda menuju studio Hao Shengin, nomor 3, Jalan Qinghe? Ya. Oak. Hei, Sister Dara. Maaf, aku baru saja naik bus. Tolong kencangkan sabuk tangan Anda. Oak. Apa situasinya? Tolong beri petunjuk. Oak. Apa? Kita butuh seseorang yang bisa menyanyi opera Peking. Untuk Lentera Merah, apakah kita mengambil jalan tol? Atau mengambil jalan bawah? Kita harus mengambil jalan tol Beijing-Zhangjiakou. Terserah Anda. Oke, terima kasih. Sutradara, biar aku jelaskan kepada Anda. Jika Anda mencari aktor tua di lingkaran, ini pasti akan berhasil. Aktor-aktor tua ini bisa menyanyi banyak. Tapi untuk peran kita, bukankah butuh suara muda? Mereka semua muda. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Apalagi, malam ini malam tahun baru. Aku bahkan tidak tahu di mana menemukan mereka. Tidak. Saudara, jangan khawatir. Lakukan saja ini. Kamu bisa pergi makan. Ketika kamu kembali setelah makan, aku janji akan mendapatkan orangnya untukmu. Aku akan siapkan orangnya. Oak. Hey bro. Bagaimana? Kamu sedang bersenang-senang di mana? Di sini, ada kebutuhan mendesak. Ada sebuah drama. Sutradara, yang butuh seseorang yang bisa menyanyi opera Peking. The Red Lantern. Tentu saja. Kamu menyanyi dengan sangat baik. Ya, malam ini. Lose. Itu pasti tidak mungkin. Ini hal yang mendesak. Aku harus mengejar penerbangan malam ini. Bukankah kamu baru bilang ini untuk malam tahun baru? Oh, tidak apa-apa. Oh. Mengapa sekarang sulit mencari pengisi suara? Pak. Dengar suara Anda. Sepertinya aku pernah mendengar suara Anda di slot 4. Anda pernah mengisi suara, kan? Ya, Anda pernah. Anda punya telinga yang bagus. Anda pernah kan? Ya. Anda di sini dan saya. Anda jago mengisi suara. Apa? Ini Tongwe Twister, kan? Dan Tongwe Twister. 1 hitam, 2 hitam, 3, 4, 5, 6, 7 hitam, 8, 9, 10 hitam. 800 ribu dari dan dia bilang berjalan dengan. Ini adalah tampilan dasar untukmu, kan? Ada apa lagi? Mendinggarkan lidahmu. Lidahmu sangat tajam. Tidak, aku tidak lagi. Aku hanya orang yang cerewet. Saat kecil, aku suka mendengarkan opera. Dan pergi ke teater. Aku juga suka menonton drama. Hey Master. Dari yang kau katakan, kau bisa menyanyikan opera Peking. Tidak, aku tidak menyebutnya menyanyi. Kami hanya membuat acak. The Red Lantern, seperti yang baru kau sebutkan. Aku dulu mendengar orang tuaku menyanyikannya saat kecil. Aku hanya bersenandung dan belajar bersama. Bagian itu. Sebelum pergi, aku minum anggur. Apakah itu kalimatnya? Minum semangkuk anggur sebelum pergi? Apakah ini? Ya. Aku penuh dengan keberanian dan keyakinan. Dan minum semangkuk anggur sebelum pergi. Apakah ini? Benar? Ya, hebat. Master Can? Jika kau bilang kau tidak di industri yang sama, aku tidak akan percaya. Aku suka. Dengan kata lain, jika kau tidak melakukan pekerjaan ini, aku pikir itu sia-sia.
Sanggup, Master. Aku suka. Aku menyukainya sejak kecil. Kau tahu, aku menyukainya sejak kecil. Oh. Hey, Master. Katakan padaku, Master. Aku punya saran. Silakan. Tunggu sebentar. Saat kita sampai di sana, kamu bisa langsung pergi ke gudang dan menyanyikan duet denganku. Bagaimana? Aku tidak bisa seprofesional kamu. Aku hanya kebetulan. Aku hanya hobi, tapi aku bisa melakukannya. Jangan keluar, Master. Pasti. Hanya yang baru saja kamu nyanyikan. Aku pikir seperti ini. Hei, biar aku beritahu kamu. Master, aku sangat sibuk hari ini. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Kamu membuatku gatal untuk melakukannya. Aku sangat bersemangat. Aku sudah menyukai seni sejak kecil. Aku tidak berbohong padamu. Saat aku kecil, aku paling suka mendengarkan radio. Itu radio. Yang merupakan radio. Setiap malam aku mendengarkan radio. Aku hanya bilang ini. Aku paling suka mendengarkan klip soundtrack film ini. Shanghai Film Dubbing Studio. Qiu Yuefeng, Shanghua, Yuding, dan aku sangat menyukai Qiu Yuefeng. Aku selalu menirunya. Yang itu. Jane Eyre Rochester. Ada orang di sana? Itu kamu, Jane? Itu kamu? Ini bagiannya? Ini yang ini? Lihat. Bukankah ini kebetulan? Biar aku beritahu kamu. Master, debutmu dalam pengisi suara. Kamu harus memberikannya padaku. Aku sangat ahli dalam hal ini. Aku bisa melakukannya. Jangan khawatir. Ya, biar coba. Master. Terima kasih semuanya. Besok adalah tahun baru. Biarkan bos kita berbicara sebentar, ya? Oke, katakan beberapa kata. Oh. Hari ini adalah hari terakhir tahun 2018. Dan ini juga hari yang baik untuk perusahaan kita. Dana Pak Pau memimpin putaran kedua pendanaan perusahaan kita yang berhasil dengan sempurna. Oak. Menghadapi arus balik pasar, perusahaan kita bisa mencapai rekor seperti ini. Semua orang di sini telah memberikan kontribusi besar, terutama Wen Jie. Duduk di sana. Ayo duduk di sini. Tidak. Saya bisa duduk di sini. Dengarkan saya. Permisi, tolong geser sedikit. Benar. Seringkali, saat saya pulang kerja, saya selalu melihat Wen Jie adalah yang terakhir pulang. Segala macam data dan berbagai laporan. Sangat teliti. Keberhasilan pendanaan ini. Kontributor nomor 1, Peng Wenjie. Mari kita berikan tepuk tangan. Jangan duduk. Itu, mari kita sambut Ibu Tong Wenjie, Direktur Departemen Keuangan, untuk menyampaikan beberapa kata. Oak. Terima kasih, bos. Terima kasih atas bimbingan dan kepemimpinan Anda. Pertempuran ini berjalan sangat baik. Sebenarnya, keberhasilan putaran kedua pendanaan benar-benar berkat usaha semua orang di sini. Dan kerjasama erat antar tim. Dan tingkat penyelesaian yang tinggi. Meskipun putaran kedua pendanaan telah berakhir, tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita perlu bekerja sama. Jadi di tahun 2019, kita harus terus bekerja keras. Kita tidak boleh lengah. Mari kita selesaikan sisa pekerjaan dengan baik. Terima kasih. Pak Tong benar-benar rendah hati. Dia hanya mengatakan beberapa kata. Tapi seperti yang dikatakan Tong, meskipun kita berhasil mengumpulkan dana, tapi pertempuran kita masih harus berlanjut, oke? Malam ini, semua orang bisa bersantai. Perusahaan akan membayar. Ayo Minem. Tidak. Aku sudah menantikan ini lama sekali. Ayo, Berselan. Hari ini kita pesan anggur termahal. Malam ini kita mabuk. Ayo kita nyanyi. Bos. Perusahaan akan go public. Apa ada rencana baru untuk tahun baru? Ya. Apa saja? Aku perlu ke kamar kecil. Aku akan kembali dan bicara denganmu. Oke, aku akan menunggumu. Kamu menertua Kangku. Kamu lihat itu? Keduanya keluar satu persatu.
Mereka pasti sudah berhubungan dengan seseorang. Kalau tidak, dia tidak akan dipromosikan jadi direktur secepat itu. Sungguh tidak tahu malu. Apa gunanya membawa keluarga? Oh. Membuatku kaget. Kamu mau ke kamar mandi? Tidak, tidak, tidak. Aku mencari kamu. Aku ada sesuatu. Oh, ayo bicara di luar. Di luar terlalu berisik. Di sini tenang. Kita selesaikan dalam beberapa kata. Hei. Aku beritahu kamu. Kali ini, kamu telah melakukan pekerjaan hebat untuk perusahaan. Perusahaan telah memutuskan. Minggu depan, kita akan mengundang Tuan Bao dan timnya ke Hainan untuk rapat. Lalu membahas detail pendanaan yang spesifik. Di sisi perusahaan, aku sudah membuat aplikasi untukmu. Dan biarkan kamu mengikutiku. Dan kita akan pergi bersama. Aku tahu kamu berada di Beijing. Kamu merasa diterkan. Dan kamu memiliki kekhawatiran. Suami dan anak-anak ada di sini. Pergi ke Hainan. Santai saja. Hei, Luowen, kamu harus berhati-hati. Apa maksudmu? Hei, hei. Apa yang kamu lakukan? Luowen, biar aku beritahu kamu. Kamu memiliki kemampuan yang sangat kuat. Lepaskan. Kamu sangat berbakat. Biar aku beritahu kamu. Apakah kamu bisa mengambil kesempatan ini? Itu tergantung padamu. Aku beritahu kamu. Setelah perusahaan go public, kamu akan menjadi CFO. Kamu mau? Lepaskan. Jika kamu ingin menjadi orang kedua, itu hanya satu kata dariku. Kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Aku suka kamu, Wenjing. Aku akan memanggil seseorang. Aku suka kamu. Wenjia. Wenjia. Oh. Kamu gila. Kamu berani memukulku. Aku selalu berpikir Tong Wenjie yang menggoda kamu. Aku tidak akan bisa melihatnya seperti ini. Kamu bahkan tidak menyayangi ibu dari anak itu. Biar aku beritahu kamu. Aku akan pulang dan menulis laporan. Kamu akan dipecat dari perusahaan. Apa maksudmu? Kamu ingin menjebakku? Kamu masih terlalu muda. Aku beritahu kamu. Jika kamu berani melakukannya lagi, dan kamu tidak bisa bersikap baik, aku akan memecatmu lebih dulu. Tunggu saja. Banyak dari kalian yang mengikutiku ke medan perang. Tapi beberapa dari mereka tidak kembali. Aku tidak menyesalinya setiap hari. Dan menyalahkan diriku sendiri. Jika ada di antara kalian yang ingin memarahiku, aku akan membiarkan kalian memarahiku dengan bebas. Tapi aku percaya pada sebuah pepatah. Tidak ada pengepungan yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini. Saudara-saudara, ketika aku membunyikan trompet rakitan, ambil senjatamu dan ikuti aku. Oke, itu saja. Langsung serbu saja. Kamu mengatakannya 3 kali, oke? Karena aku di adegan lain. Aku membutuhkannya. Langsung saja, kan? Langsung saja. Hanya 2 kata. Oke, mari kita mulai. Biar aku mulai dulu. Sutradara, tunggu sebentar. Oke. Oke. Tidak, kamu tidak perlu lagi, kan? Saya perlu. Katakan saja 3 kali berturut-turut. Eo, eo, eo. Mari kita mulai. Ayo, kita pergi bersama. Bagus, bagus. Kamu istirahat dulu. Ok, ok. Istirahat dulu. Bagus, bagus, bagus. Mari kita mainkan bagian berikutnya untuk memeriksa. Aku akan ke kamar mandi. Sutradara Yang, apakah itu oke? Ok, ok. Terima kasih. Kalian bicara. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dr. Lu. Terima kasih, terima kasih, Guru. Tidak apa-apa. Pekerjaanmu tidak mudah. Aku pikir aku hanya perlu mengatakannya 2 kali. Berapa kali aku harus mengatakannya?
Terus saja menyerbu. 800 kali. Tapi cukup menyenangkan. Ini menarik. Kakak tidak mudah. Kamu tadi hebat banget. Aku rasa aku menyanyi dengan baik. Aku rasa suaraku cukup oke. Mungkin suara nyanyian. Berbeda dengan suara bicaraku. Bicara sih masalah. Tapi waktu teriak, charge. Enggak. Udah bagus banget kok. Suaraku benar-benar serak. Sempurna. Asal kamu puas. Sutradaranya puas. Asal sutradaranya puas. Hari ini benar-benar nasib. Seru banget. Aku mungkin perlu latihan teknik vokal. Aku tahu. Aku pernah ikut ujian Universitas Penyiaran Beijing. Bukannya kamu udah bilang itu di bus? Aku udah bilang di bus. Iya. Aku rasa ini menarik. Iya. Ngomong-ngomong. Kak Yu, istrimu masih nunggu di rumah. Masih nunggu kamu di rumah. Aku gak akan nahan kamu lagi. Oke. Aku pulang dulu. Kak Yu. Kamu beneran kasih uang? Tentu saja. Aku pulang dulu. Orang yang bisa cari makan dari suara. Semua karena master. Oh, ini satu lagi. Tolong tanda tangan. Oke, tanda terima. Wah, 1000 yuan. Wah, ini cukup buat ongkos mobilku 2 hari. Luar biasa. Maksudku. Bukan karena uang. Aku beneran suka sama kamu. Kalau ada kesempatan, kasih tahu aku. Aku akan datang main. Shonto yoyonok. Pasti gak masalah. Oh, Oke. ngomong-ngomong. Sekarang susah cari taksi. Bisa tolong antar aku ke Salitun lagi? Boleh nggak? Gak masalah. Oke. Makasih, bro. Selamat tinggal, Bu Guru Luying. Selamat tinggal, terima kasih. Terima kasih sudah bekerja keras.